Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan untuk minggu ini. Kalau sebelumnya kita telah membahas teorema Krull sebagai bagian dari teorema kalkulus yang akan kita gunakan di bahan kajian listrik magnet, kita akan membahas tentang gaya elektrostatik. Saya yakin Anda sudah mengenal gaya elektrostatik baik dari buku praktek secara langsung atau melihat dari fenomena alam atau fenomena-fenomena yang ada di video. Nah, untuk sekedar mereview akan saya sajikan gambar seperti pada layar di sini. Nah, ini adalah tentang eksperimen elektrostatik. Di sini ada tiga bagian gambar. Jadi gambar A itu adalah terdapat interaksi antara batang plastik yang digosok-gosokkan pada bulu atau rambut di situ. Nah, di situ yang gambar A di sini disebutkan bahwa plain plastic rod neither attract nor repel each other. Jadi di sini batang plastik yang netral, yang plain, yang netral itu tidak menarik ataupun menolak batang yang lain. Jadi di sini kita mendekatkan batang plastik yang netral, kemudian didekatkan batang plastik yang netral. Nah, di sini tidak ditarik maupun ditolak. Itu. Jadi ini ada salah satu yang digantungkan itu untuk yang gambar A. Kemudian di sini batang plastiknya kita gosok-gosokkan keduanya kita gosok-gosokkan ke rambut atau bulu di sini atau karpet di situ. Nah, kemudian batang plastik kita salah satunya digantung, kemudian salah satunya kita dekatkan. Tapi setelah digosok-gosok seperti itu, yang artinya di sini ternyata batang tadi yang digantungkan itu ditolak oleh batang yang kita dekatkan. Karena di sini mengandung muatan negatif seperti itu. Kemudian yang B, ini adalah interaksi antara batang kaca glass rod yang digosokkan dengan kulit. Nah, bukan kalau ini yang bulu atau rambut, kemudian ini adalah kulit. Jadi sama seperti yang tadi, ketika keduanya didekatkan, ketika masih netral, ketika plain, tidak akan terjadi tolak-menolak maupun tarik-menarik. Tetapi setelah digosokkan, maka akan ada fenomena tolak-menolak karena pada batang kaca tadi mengandung muatan yang sama atau memiliki muatan yang sama, yaitu positif. Nah, selanjutnya, bagaimana jika batang kaca dan juga batang plastik itu saling didekatkan yang sudah bermuatan tadi? Ternyata akan terjadi tarik-menarik. Begitu. Kemudian kita lihat, tadi kan yang silk, yang kulit tadi, bahan kulit tadi kan sudah digosok-gosokkan dengan batang kaca. Batang kulit tadi akan mengandung muatan negatif. Sementara yang bulu atau rambut tadi itu banyak mengandung muatan positif, sehingga ketika didekatkan ke masing-masing, kalau yang negatif tadi yang kulit didekatkan ke batang kaca akan ditarik seperti ini, yang begitu juga yang rambut, bahan yang terdiri atas rambut atau bulu tadi didekatkan ke yang batang plastik maka akan tertarik seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena elektrostatik. Nah, kemungkinan nanti minggu depan silakan nanti ada coba untuk praktek seperti ini, jadi bisa menggunakan penggaris mika, kemudian nanti silakan digosokkan ke bahan tertentu, entah itu rambut Anda atau digosokkan ke kerudung Anda atau kain, kemudian coba didekatkan ke potongan-potongan kertas. Apakah bisa menunjukkan fenomena elektrostatik? Nah, itu minggu depan. Ya, jadi tolong tiap mahasiswa itu disiapkan ya. Tiap mahasiswa menyiapkan eh, eksperimen tentang elektrostatik. Bahannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, Anda pasti sudah mengenal yang disebut konduktor, insulator, dan juga metode induksi muatan. Nah, insulator kita lebih kenalnya itu adalah isolator. Jadi insulator itu
di bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut dengan insulator. Nah, pada gambar A di sini ada 3 benda, yaitu batang plastik yang bermuatan negatif, kemudian ada bola logam metal ball, dan juga kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini merupakan konduktor yang bagus. Jadi dia bisa menghantarkan muatan dari muatan yang negatif, jadi bahan yang negatif, yang yaitu muatan-muatan negatif yang ada di batang plastik menuju ke bola logam. Jadi the wire conduct charge from the negatively charged plastic rod to the metal ball. Jadi kawat tembaga memindahkan muatan dari batang plastik yang bermuatan negatif ke bola logam. Itu seperti ini. Selanjutnya, ketika kita dekatkan, a negatively charged plastic rod now repel the ball. Sekarang, ketika didekatkan, maka batang plastik itu akan menolak atau batang ini akan menolak bola logam yang telah bermuatan negatif. Kemudian, jika kita dekatkan bola yang bermuatan negatif itu dengan batang kaca yang bermuatan positif, maka akan terjadi tarik menarik. Jadi di sini ada catatannya. The copper wire conduct charge between the metal ball and the charged plastic rod to the charge the ball negatively. Jadi di sini akhirnya bola itu bermuatan negatif. Selanjutnya didekatkan seperti ini, seperti di keterangan gambar B dan gambar C, didekati oleh batang plastik maka akan terjadi tolakan. Nah, ketika didekatkan oleh batang kaca yang bermuatan positif akan terjadi tarik menarik. Nah, yang konduktor itu contohnya adalah kawat tembaga. Pada umumnya logam itu adalah konduktor yang baik. Selain logam, pada umumnya itu merupakan insulator yang baik atau konduktor yang buruk. Gitu. Nah, kemudian kita akan ke yang induksi muatan. Bagaimana cara kita menginduksi muatan pada suatu benda? Contohnya adalah pada gambar 21.7 ini. Awalnya bola logam ini dia tidak bermuatan atau bermuatan netral. Kemudian kita dekatkan batang yang bermuatan negatif ke bola tadi. Akhirnya terjadi polarisasi. Di sini yang sisi kiri yang dekat dengan batang bermuatan negatif akan bermuatan positif, kemudian yang bermuatan muatan negatif akan tertolak menjauh ke sisi yang lebih jauh daripada batang yang bermuatan negatif. Nah, kemudian terjadi polarisasi seperti ini. Selanjutnya kita groundkan. Kita groundkan yaitu menghubungkan kawat konduktor, misalkan kawat tembaga tadi kita hubungkan ke tanah, kita groundkan. Nah, kita ingat bahwa yang aktif bergerak itu adalah yang bermuatan atau muatan negatif. Ya, muatan negatif. Jadi tadi muatan negatif dikosongkan dari bola tadi, kemudian digroundkan, dia bergerak ke tanah. Nah, selanjutnya ground tadi akhirnya bermuatan negatif dan bola tadi bermuatan positif. Nah, keadaannya seperti ini karena masih di eh, ditahan atau masih ditarik oleh muatan negatif yang ada di batang. Kemudian ini juga kenapa kok ini tidak ikut muatan positifnya tidak ikut masuk ke sini karena masih ditarik oleh batang yang bermuatan negatif. Selain juga karena yang lebih aktif itu adalah muatan negatif seperti elektron gitu ya. Nah, ketika batang tadi dihilangkan maka muatan tadi akan segera tersebar merata ke permukaan bola, entah itu permukaan ataupun di dalam bola.
Bolanya tergantung bolanya itu bola berongga atau bola pejal. Seperti itu. Nah, akhirnya bola tadi menjadi bermuatan positif. Ini cara kita membuat suatu benda itu agar bermuatan. Kemudian ini yang akan Anda lakukan minggu depan seperti ini. Jadi entah sisir atau penggaris, nanti coba potongan kertas kemudian atau potongan mika, jadi sampul mika itu silakan nanti digosok-gosokkan. Nanti seperti ini. Ini yang Anda lakukan. Apakah Anda bisa melakukan demonstrasi seperti ini? Nanti untuk menunjukkan fenomena fenomena elektrostatik. Nah, sekarang kita masuk ke eh, fisis dan perhitungan dari gaya elektrostatis. Nah, gaya elektromagnetik itu antara lain ada yang disebut dengan gaya listrik statis atau gaya elektrostatis. Gaya listrik ini ditimbulkan karena ada muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bisa disebut juga gaya elektrostatis karena gaya ini tidak bergantung pada waktu. Maksudnya pada perhitungan gaya elektrostatis atau kita sebut dengan yang dinyatakan pada hukum Coulomb itu tidak tergantung pada waktu, tidak ada variabel waktu di gaya elektrostatis. Yang artinya adalah muatan listrik yang ada di partikel ataupun benda itu tidak bergerak atau bergerak dengan aliran steady, aliran yang tetap. Gitu. Kita kalau menghitung gaya elektrostatik kan muatannya kan tidak bergerak kan ya. Jaraknya tetap, jarak antar kedua muatan kan tetap sejauh R kan dinyatakan dengan itu. Jadi pada saat tertentu, pada saat waktunya konstan, sudah ditentukan pada T tertentu, itu maksudnya. Jadi tidak mengalami pergerakan atau bergerak, tetapi bergerak dengan aliran steady atau dalam keadaan GLB muatannya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai gaya elektrostatika, kita kan perlu muatan uji. Nah, apakah itu muatan uji? Nah, nanti dicari muatan uji itu apa. Nah, kemudian minggu depan akan saya tanyakan kembali apa itu yang dimaksud dengan muatan uji. Jadi, selain itu, kita harus tahu apa itu muatan uji. Kita perlu atau seolah-olah tahu dengan pasti bahwa posisi muatan itu ada di mana. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa tahu nilai dari gaya elektrostatis? Nah, itu setelah slide ini akan bagaimana kita bisa menghitung nilai dari gaya elektrostatis. Nah, sebelumnya di sini ada gambar, yaitu ada 3 bagian. Di sini disebut dengan source charge atau muatan sumber. Muatan sumber itu yang menyebabkan adanya gaya elektrostatis. Kemudian ada yang disebut dengan test charge. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Apa itu muatan uji? Apa yang dimaksud dengan muatan uji? Selanjutnya, di sini juga ada vektor posisi, yaitu vektor antara muatan uji atau vektor pada posisi tertentu yang kita letakkan muatan uji dengan Q di sini adalah muatan sumber atau source charge. Tuh. Nah, nilai gaya elektrostatis itu dirumuskan oleh hukum Coulomb. The magnitude of the electric force between two point charge is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Itu bunyi dari hukum Coulomb. Jadi besarnya atau jadi nilai dari medan gaya elektrostatis antara dua titik muatan itu berbanding lurus dengan hasil perkalian antara muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan-muatan yang kita tinjau. Dalam term matematis dinyatakan pada persamaan 21.1. Nah, 21.1 ini adalah nilainya. Hanya nilainya. Kita perlu ingat bahwa gaya itu adalah adalah besaran vektor. Jadi memiliki komponen nilai dan juga
punya komponen arah. Jadi yang dinyatakan oleh 21.1 ini hanya merupakan nilainya saja. Itu yang sudah Anda tahu di SMP, SMA, dan di sebelumnya juga di fisika dasar. Nah, mungkin juga di fisika dasar sudah dinyatakan arahnya seperti apa, cara menentukan arahnya. Dari selain arah ke kiri kanan itu ya, kiri kanan atas bawah masuk ke bidang luar bidang. Selain itu arah yang spesifik juga kita bisa tentukan dengan menggunakan perhitungan vektor. Nah, berdasarkan hukum Coulomb dalam bentuk vektor dinyatakan seperti ini. Bentuknya sama cuma ada ini. Jadi bentuk vektornya seperti ini. F ada tanda panah atau F tebal. Kemudian ada dot R topi. R topi ini adalah menunjukkan vektor satuan. Nah, vektor satuan untuk kasus yang seperti ini, kita misalkan ingin mengetahui gaya elektrostatik pada muatan Q yang ditimbulkan oleh Q kecil pada jarak R, itu dinyatakan vektor satuannya seperti ini, vektor satuan R-nya. R sama dengan RQ dikurangi RQ kecil. R adalah jarak yang memisahkan Q kecil dengan Q besar. Nah, ini kira-kira analisisnya seperti ini. Jadi tadi ada Q kecil, ada Q besar. Kemudian kita letakkan di koordinat kartesius pada sumbu X dan Y. Kemudian posisi Q kecil itu dinyatakan dengan R aksen. Kemudian posisi dari Q besar dinyatakan dengan R. Nah, vektor satuan antara Q kecil dengan Q besar dinyatakan dengan R besar. Seperti ini. Nah, kemudian kita dengan R besar itu adalah R, vektor R dikurangi vektor R aksen. Itu. Kemudian bentuknya bisa diuraikan seperti ini. Tadi kan R topi seperti ini. Ini R topi itu adalah vektor satuan dari vektor R besar. Nah, R besar topi itu tidak bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, akhirnya bisa dibentuk seperti ini. Jadi Q kalikan Q besar per nilainya R vektor R pangkat 3 dikalikan vektor R. Ini seharusnya dot. Ini belum saya beri dot. Ini seharusnya dot vektor R. Dengan bentuk yang terakhir ini kita bisa menentukan, memperkirakan arah gayanya tadi kemana. Membentuk berapa derajat, membentuk sudut berapa derajat dengan sumbu X. Itu yang dimaksud dengan mencari arah pada gaya elektrostatis. Selain arah kiri, kanan, atas, bawah, masuk, keluar, masuk atau keluar bidang. Itu. Kemudian sekedar catatan dan mengingatkan lagi, jika muatan sama maka terjadi tolak menolak, jika muatan beda terjadi tarik menarik, kemudian vektor gaya elektrostatik itu juga mematuhi hukum 3 Newton. Mematuhi hukum 3 Newton. Selanjutnya, bagaimana mengetahui nilai gaya elektrostatis jika terdapat lebih dari satu partikel bermuatan? Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan prinsip superposisi. Nah, prinsip superposisi yaitu dengan cara menjumlahkan, tetapi penjumlahannya dilakukan secara vektor. Itu dilakukan secara vektor karena gaya termasuk adalah besaran vektor. Jadi misalkan yang bawah sendiri ini kan secara sederhana disebutkan F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Tetapi jika F ini terdiri dari 3 komponen, misalkan Fx, Fz, dan Fy, maka F1-nya pun juga perlu dijumlahkan. F1, F2, F3 perlu diuraikan terlebih dahulu di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kemudian baru dijumlahkan. Seperti itu. Nah, itu dilakukan superposisi gaya elektrostatis, perlu dilakukan penjumlahan secara vektor. Prinsip superposisi menyatakan interaksi antara dua muatan benar-benar tidak dipengaruhi oleh kehadiran muatan yang lain. Yang artinya bahwa penjumlahannya itu dilakukan secara sendiri-sendiri atau ketika kita menghitung F1, F2, F3 ya berarti cuma F1 cuma dipengaruhi oleh F1 saja, F2 cuma dipengaruhi oleh Q1 saja, F3 cuma dipengaruhi oleh Q3 saja. Itu kemudian baru kita jumlahkan total secara vektor.
Jadi jangan bingung nanti kalau muatan sumbernya misalkan ada 4 gitu. Apakah Ki di sini juga ada 4, ada Ki1, Ki2, Ki3, Ki4, tidak. Cukup kita hitung dulu satu per satu saja gitu. Jadi satu pasang Ki1 dengan Ki2, Ki1 dengan Ki3, Ki1 dengan Ki4. Jangan dikalikan semua. Kalau misalkan ada muatan sumbernya 4 itu jangan Ki1 kali Ki2, Ki3, Ki4, tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang perlu Anda pikirkan dan akan kita bahas juga di minggu depan itu adalah bagaimana gaya elektrostatik itu bisa mempengaruhi benda bermuatan. Padahal kan tidak ada sentuhan. Kita ingat lagi bahwa gaya elektrostatik itu adalah salah satu contoh gaya tak sentuh selain gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Nah, terima kasih. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang gaya elektrostatik dan juga penerapannya, penerapan praktis, dan juga Anda akan mencoba mendemonstrasikan gaya elektrostatik dengan bahan penggaris atau sisir dan juga potongan mika ataupun potongan kertas itu. Di aplikasi gaya elektrostatik nanti kita akan coba saya akan coba menghadirkan suatu masalah, kemudian Anda nanti mencari solusinya dan nanti Anda bisa memahami dan juga eh, mengetahui aplikasi dari salah satu contoh aplikasi di kehidupan sehari-hari untuk gaya elektrostatik itu apa. Terima kasih. Demikian untuk materi gaya elektrostatik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.